Ya, oke friends, selamat pagi, siang, dan malam. Ketemu lagi dengan saya, Riyadi Ibnu Susanto, masih dalam video-video pembelajaran matematika. Ya, masih dalam seri persamaan kuadrat. Dalam video kali ini kita akan membahas bersama-sama tentang cara menentukan persamaan kuadrat yang baru. Ya, kita akan membahas bagaimana cara menentukan persamaan kuadrat yang baru. Ya. Dalam video kali ini, dalam materi ini ada beberapa hal yang dipelajari. Yang pertama adalah menentukan persamaan kuadrat jika diketahui akar-akarnya. Yang kedua, menentukan persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya berhubungan dengan akar-akar persamaan kuadrat yang lain. Ya, nah di sini persamaan kuadrat yang lainnya ini, yang lama ini dapat dicari akar-akarnya. Nah, sedangkan yang ketiga, menentukan persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya berhubungan dengan akar-akar persamaan kuadrat yang lain, di mana persamaan kuadrat yang lama ini sulit untuk ditemukan akar-akarnya. Jadi untuk menemukan persamaan kuadrat baru ini saya pisahkan jadi dua, di mana yang pertama persamaan kuadrat lamanya mudah dicari, yang akar-akarnya. Yang kedua itu kalau persamaan kuadrat yang lama itu akar-akarnya sulit untuk ditemukan. Ya, itu 3 materi yang akan kita pelajari, tapi dalam video kali ini saya hanya akan menyampaikan 2 materi yang pertama. Untuk materi yang terakhir nanti akan saya buatkan dalam video berikutnya. Ya, jadi kita akan hanya mempelajari 2 materi yang pertama. Ya, mari kita langsung ke materi yang pertama, menentukan persamaan kuadrat ya, jika diketahui akar-akarnya. Ya, perhatikan, jika alfa dan beta akar-akar persamaan kuadrat, maka bentuk persamaan kuadratnya adalah x kuadrat min dalam kurung alfa plus beta x ditambah alfa kali beta sama dengan 0. Ya, di sini saya menggunakan perlambangan alfa dan beta. Mungkin nanti dalam soal ada juga yang menggunakan P dan Q atau X1 dan X2 ya. Tidak usah bingung, tinggal alfa dan betanya diganti saja. Kalau pakai P dan Q ya berarti alfanya ganti P, betanya ganti Q, dan seterusnya. Ya, ini rumusnya. Jadi jika alfa dan beta akar-akar persamaan kuadrat, maka bentuk persamaan kuadratnya pasti x kuadrat min alfa plus beta kali x plus alfa kali beta sama dengan 0. Ya, kita lihat contoh soalnya. Persamaan kuadrat yang akar-akarnya 2 dan negatif 7 adalah titik-titik. Ya, mari kita lihat bersama. Nah, kita lihat alfanya sama dengan 2 dan betanya negatif 7. Ya, sehingga bentuk persamaan kuadratnya adalah, ini rumusnya tadi, x kuadrat dikurangi alfa tambah beta x ditambah alfa kali beta. Alfanya sekarang silakan diganti dengan angka 2 dan betanya diganti dengan angka negatif 7. Sehingga menjadi x kuadrat dikurangi 2 tambah negatif 7. X ditambah 2 kali negatif 7 sama dengan 0. Ya, tinggal kita hitung saja. Yang di dalam kurung 2 tambah negatif 7 itu menghasilkan min 5. Sehingga jadi x kuadrat min 5 x ditambah min 14 sama dengan 0. Ingat, min 5 boleh menjadi plus, sehingga jadi x kuadrat plus 5x min 14 sama dengan 0. Ya, jadi bentuk persamaan kuadratnya adalah x kuadrat plus 5x min 14 sama dengan 0. Ya, oke, ini saya rasa cukup jelas untuk contoh yang pertama. Kita lanjutkan contoh yang kedua. Persamaan kuadrat yang akar-akarnya 1/2 dan 3 adalah titik-titik. Ya, mari kita lihat, alfanya 1/2, betanya 3. Sehingga persamaan kuadratnya, ya, kita kembali ke rumusnya, x kuadrat min alfa plus beta x ditambah alfa kali beta sama dengan 0. Alfanya tinggal diganti dengan 1/2, betanya diganti dengan 3. Sehingga menjadi x kuadrat min dalam kurung 1/2 plus 3, setengah plus 3, x ditambah setengah kalikan 3 sama dengan 0. Ya, tinggal kita hitung penjumlahan pecahan, setengah ditambah 3 itu menghasilkan 7/2 ya. Sehingga jadi x kuadrat min 7/2x ditambah 3/2. Nah, 3/2 ini berasal dari 1/2 kali 3 ya. 3/2 sama dengan 0. Jadi x kuadrat min 7/2x
plus 3/2 sama dengan 0. Nah, biasanya di dalam bentuk persamaan kuadrat itu tidak ada bentuk pecahannya. Nah, di sini sudah masih ada bentuk pecahannya, sehingga untuk menghilangkan pecahannya tinggal kalikan saja kedua ruas itu dengan angka 2. Kenapa 2? Karena penyebutnya 2, ya. Karena penyebutnya 2 sehingga kita kalikan saja dengan angka 2. Semuanya kalikan 2, x kuadratnya kalikan 2, 7/2-nya kali 2, 3/2-nya kali 2, 0-nya juga dikali 2, sehingga menjadi 2x kuadrat min 7x, ya. 7 ini dari 7/2 kali 2, ya. 2x kuadrat min 7x plus 3. 3 berasal dari 3/2 kali 2 karena kedua harus dikalikan 2. Sama dengan ruas kanan 0 kali 2 tetap 0. Ya, sehingga bentuk persamaan kuadratnya adalah 2x kuadrat min 7x plus 3 sama dengan 0. Ya, oke, itu contoh yang kedua dari materi yang pertama, menentukan persamaan kuadrat jika diketahui akar-akarnya. Dan saya rasa ini sudah cukup jelas, cukup mudah, ya. Kita lanjut ke materi yang kedua, menentukan persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya berhubungan dengan akar-akar persamaan kuadrat yang lain, ya. Oke, di sini saya singkat pakai PK. PK itu persamaan kuadrat, ya. Nah, kita lihat bagaimana langkah-langkah menyelesaikannya. Langkah pertama adalah tentukan akar-akar dari PK yang lama atau PK yang diketahui dalam soal. Langkah yang kedua, tentukan akar-akar dari PK yang baru berdasarkan akar-akar PK yang lama yang tadi kita cari, ya. Jadi dasarnya adalah langkah yang pertama tadi, ya. Kemudian langkah yang ketiga, baru kita tentukan persamaan kuadrat yang baru. Caranya seperti yang tadi, ya, seperti di materi yang pertama karena kita sudah tahu akarnya. Ya, oke, mari kita lihat contoh soalnya. Jika P dan Q akar-akar persamaan kuadrat x kuadrat min 8x plus 15 sama dengan 0, maka persamaan kuadrat yang akar-akarnya P plus 2 dan Q plus 2 adalah titik-titik. Ya, oke, langkah pertama kita tentukan dulu akar-akar dari PK yang lama atau persamaan kuadrat yang diketahui. Di situ x kuadrat min 8x plus 15, ya. Tentukan akar-akarnya, bisa dengan pemfaktoran, bisa rumus ABC dan seterusnya, ya. Di sini saya gunakan pemfaktoran, ya. Difaktorkan menjadi x min 3 kali x min 5 sama dengan 0, sehingga x min 3 sama dengan 0 atau x min 5 sama dengan 0. Kita dapatkan akarnya adalah x sama dengan 3 atau x sama dengan 5. Ya, kalian bisa lihat lagi cara memfaktorkan, ya, di video sebelumnya. Ya, sehingga akar dari PK yang diketahui atau PK yang lama itu adalah 3 dan 5. Nah, sekarang langkah kedua, itu langkah pertama kita sudah selesai menentukan akar dari PK yang diketahui. Langkah kedua, kita tentukan akar-akar dari PK yang baru yang ditanyakan. Ya. Ya. Oke. Karena di situ diminta akar-akarnya P plus 2 dan Q plus 2, ya. P-nya anggap saja 3, ya. P-nya 3, Q-nya 5, sehingga P plus 2 jadi 3 tambah 2 menghasilkan 5. Dan Q plus 2-nya, ya, 5 plus 2 sama dengan 7, ya. Jadi akar yang tadi kita temukan X sama dengan 3 dan X sama dengan 5 itu kita anggap sebagai P dan Q. Jadi P-nya 3, Q-nya 5. Ya, mungkin kalau kalian ada yang bertanya, Pak, kalau punya saya terbalik, P-nya yang 5, Q-nya yang 3, tidak masalah. Tidak masalah, hasilnya akan tetap sama saja. Ya, oke. P-nya kita anggap 3 dan Q-nya kita anggap 5 berdasarkan akar-akar yang lama. Sehingga kita dapatkan P plus 2-nya 3 plus 2 sama dengan 5, Q plus 2-nya 5 plus 2 sama dengan 7. Ya, jadi akar-akar PK yang baru sudah kita temukan 5 dan 7. Nah, sekarang tinggal kita tentukan persamaan kuadrat barunya. Ingat rumus yang tadi, ya. X kuadrat min alfa plus beta X plus alfa kali beta. Sehingga persamaan kuadrat barunya menjadi X kuadrat min 5 plus 7X ditambah 5 kali 7 sama dengan 0. Ya, angka 5 dan 7 ini diambil dari akar-akar PK yang baru. Ya, tinggal dihitung saja. Sehingga menjadi X kuadrat min 12X plus 35 sama dengan 0.
Ya, jadi persamaan kuadrat barunya adalah x kuadrat min 12x plus 35 sama dengan 0. Ya, oke, itu untuk contoh yang pertama ya. Kita lanjut contoh yang kedua. Jika alfa dan beta akar-akar persamaan kuadrat 2x kuadrat plus 7x min 4 sama dengan 0, maka persamaan kuadrat yang akar-akarnya 2 alfa dan 2 beta adalah titik-titik. Ya, seperti di contoh yang pertama tadi, mari kita cari akar-akar dari persamaan kuadrat yang diketahui. Ya, di situ ada 2x kuadrat plus 7x min 4 sama dengan 0. Ya, nah untuk mencari akar ini karena A-nya tidak sama dengan 1 ya, kalian boleh menggunakan rumus ABC atau mungkin juga pemfaktoran. Saya sudah mengajari di video sebelumnya bagaimana cara pemfaktoran untuk A tidak sama dengan 1. Silahkan dilihat. Nah, di sini saya menggunakan pemfaktoran ya. Silahkan dilihat di video sebelumnya bagaimana cara menentukan persamaan kuadrat ya. Bisa dengan rumus ABC, bisa juga dengan pemfaktoran yang A tidak sama dengan 1. Ya, di sini saya menggunakan pemfaktoran. 2x kuadrat plus 7x min 4 sama dengan 0. Kalau kita faktorkan menjadi 2x min 1 dan x plus 4 sama dengan 0. Ya, selanjutnya berarti 2x min 1 sama dengan 0 atau x plus 4 sama dengan 0. Ya. Selanjutnya berarti 2x sama dengan 1 atau x sama dengan negatif 4. Sehingga x-nya sama dengan 1/2 atau x-nya sama dengan negatif 4. Ya, jadi akar-akar persamaan kuadrat yang lama atau yang diketahui itu adalah 1/2 dan negatif 4. Nah, sekali lagi tidak harus pakai cara ini menentukan akar-akarnya. Kalau kalian lebih mudah menggunakan rumus ABC dalam menentukan akar-akar ini, karena A-nya tidak 1, silahkan gunakan rumus ABC. Nanti hasilnya tetap akan sama. Ya, ini akar-akar PK yang diketahui atau yang lama. Berikutnya kita tentukan akar-akar dari PK yang baru. Ya, ingat tadi ketemu x-nya 1/2 atau x-nya negatif 4. Nah, mana alfa, mana beta? Bebas. Misalkan 1/2-nya kita anggap sebagai alfa, betanya negatif 4. Ya, dibalik juga boleh. Sehingga kalau 1/2-nya kita anggap sebagai alfa, sehingga 2 alfanya menjadi 2 kali 1/2, hasilnya 1. Dan 2 betanya 2 kali negatif 4, hasilnya negatif 8. Ya. Nah, jadi kita sudah dapatkan sekarang bahwa akar-akar dari persamaan kuadrat yang baru itu 1 dan negatif 8. Ya, kembali ke rumus x kuadrat min alfa plus beta x plus alfa kali beta, sehingga persamaan kuadrat barunya kita peroleh x kuadrat min dalam kurung 1 plus negatif 8 kali x ditambah 1 kali negatif 8 ya. Ini seperti di materi yang pertama tadi. Selanjutnya x kuadrat, nah dihitung 1 plus negatif 8 jadi negatif 7 ya. 1 kali negatif 8 itu negatif 8 ya. X kuadrat min dalam kurung negatif 7x plus negatif 8 sama dengan 0, atau bisa kita tulis, ingat min sama min jadi plus, jadi x kuadrat plus 7x min 8 sama dengan 0. Ya, jadi persamaan kuadrat barunya adalah x kuadrat plus 7x min 8 sama dengan 0. Ya, oke, demikian untuk contoh yang kedua dari materi yang kedua, menentukan persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya berhubungan dengan akar-akar persamaan kuadrat yang lama. Ya, oke, ini materi yang kedua, saya rasa cukup jelas ya. Yang sekali lagi untuk materi yang ketiga itu nanti akan saya buatkan video secara khusus ya untuk menentukan PK yang baru, di mana PK lama itu kita kesulitan dalam mencari akar-akarnya. Kalau yang ini tadi akar-akarnya bisa kita cari semua. Ya, oke, seperti biasa di akhir video saya selalu memberikan soal latihan. Silahkan kalian gunakan untuk memperdalam pemahaman kalian dalam materi yang saya ajarkan kali ini. Ya, di sini saya memberikan ada 5 soal latihan. Silahkan dicoba dikerjakan. Ya, oke, demikian untuk video kali ini. Terima kasih sekalian sudah setia menyaksikan video-video pembelajaran matematika.
Ya, terima kasih atas perhatian kalian. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Ya, oke, terima kasih.